Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Sarmalumban Gaul dengan NIM 19030234 dari Prodi Agribisnis 19A, Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Baiklah, di kesempatan hari ini, di video kali ini, saya ingin membahas mengenai frontier dan cara pengaplikasiannya. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu frontier ya. Frontier adalah alat analisis yang berbentuk software yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha tani atau efisiensi produksinya. Apakah usaha tani itu layak untuk diusahakan atau tidak? Itu dapat diuji menggunakan software frontier ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu frontier, nah, langkah pertamanya itu kita harus mendownload software tersebut. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendownload software frontier tersebut. Nah, ini frontiernya. Pada saat kita sudah mendownload frontier, kita harus mengekstraknya dulu di Wirar ya. Mengekstraknya dulu di Wirar. Nah, di sini mengekstrak di Wirar. Nah, dia akan jadi berbentuk file ya, ini seperti ini. Akan berbentuk menjadi file. Langkah selanjutnya kita masuk ya ke frontiernya. Nah, di sini ada dokumen-dokumen juga ya di dalam filenya. Nah, setelah itu kita harus mencari datanya dulu ya, data yang ingin kita analisis menggunakan frontier untuk mencari tingkat efisiensi daripada perusahaan-perusahaan yang ingin kita uji. Oke, di sini sudah ada ya. EG1. Kita ke EG1 nih, EG1-nya. Nah, di sini ada 60 perusahaan ya dengan years atau periode waktunya selama 1 tahun dengan variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y output, ngebor dan kapital. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengcopy variabel ini ke sheet 2 dengan cara Ctrl C, kemudian ke sheet 2, maka akan jadi seperti ini, maka akan tercopy ke sheet 2. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya yaitu kita ke menu, kemudian kita save as, kita save, sabar ya, maaf agak lambat. Kita save ke data frontiernya ya, kita save ke data frontiernya, ke file frontier tadi ya. Kita save dengan nama EG1 T1 core das txt ya, txt. Kita cari yang txt ya, txt ini txt, lalu kita save. Setelah kita save akan muncul dia akan tersimpan di frontier ya. Kembali. Nah, langkah berikutnya kita harus membuka aplikasi frontiernya ya untuk menguji data yang 60 data tersebut ya. Ini aplikasi frontier. Nah, sini ada berbagai pertanyaan nanti ya, akan kita jawab sama-sama. Do you wish to type instruction at the terminal T or use an instruction file V? Karena kita menggunakan T, jadi kita harus mengetik T ya. Enter one if you wish to estimate the error command model or two for the T effect model. Kan kita menggunakan dua model, kita klik dua ya. Enter the name of your data file, data yang kita buat tadi ya, yaitu dengan EG1 T1
if txt ya, txt, kemudian kita enter. Pertanyaan berikutnya, enter a name for an output file. Setelah kita mengoutputnya data tersebut mau kita bikin menjadi nama apa ya, kita ketik eg1 eg1 t1 a txt ya, jangan deh, txt, kita enter. Baru kemudian pertanyaan selanjutnya, are you estimating a production or cost function, enter a 1 for production or a 2 for cost. Di sini kita ketik satu ya, ketik satu, karena kita enter A1 production, satu produksi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, is the independent variable long, yes or no. Karena kita menggunakan variable, kita harus yeskan saja, Pertanyaan selanjutnya itu, how many cross section in the data. Berapa banyak data yang kita analisis ya. Ada 60. Ya seperti pada data sebelumnya yang kita lihat. Kita enter. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, how many times periods in the data. Berapa sih data yang kita analisis tadi, berapa periode gitu data yang kita analisis tadi, berapa waktunya ya. Waktunya tadi ada 1 tahun periode, jadi kita ketik 1 saja, enter. How many observation in total in the data. Berapa sih total observasi yang kita analisis tadi, ada 60 juga ya, 60 data. Kita enter. How many regression, how many regression, ya. Nah, selanjutnya, how many regression x's are there. Ada berapa banyak tadi variabel x-nya, itu ada 5 ya, 5 variabel x. Kita klik 5, enter. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, does the model include delta z, delta 0, yes or no. Apakah kita menggunakan delta model data? Tidak ya, kita ketik no atau n, enter. Pertanyaan selanjutnya, how many f term regression x, z, s are there. Apa ada, kita tidak menggunakan variabel z ya, kita ketik 0 atau 0 ya, kita enter. If you do not wish the computer to select starting values using a grid cell, you must supply the now. Do you wish to supply starting value, yes or no. Karena kita di sini langsung saja kita ketik no ya, ketik no atau n, lalu kita enter. Nah, data tersebut akan muncul di sini ya, di eg1 t1-o ya, yang dalam berbentuk teks dokumen. Nah, kita ketik. Nah, sini akan muncul data-datanya, data estimasinya. Nah, di sini ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Dari setiap variabel tadi ya. Inilah hasilnya dari setiap variabel yang kita cari tadi. Nah, sini ada estimasi after the grid server. Kemudian di sini the final mean estimation-nya, finalnya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, disinilah ada 60 perusahaan tersebut dengan efisiensi estimasinya ya, efisiensi estimasi yang kita cari menggunakan data frontier tersebut, menggunakan aplikasi frontier tersebut. Nah,
Dari 60 perusahaan tersebut didapatlah rata-rata dari efisiensi terhadap 60 perusahaan tersebut dengan hasil yaitu 0,7593886E plus 00. Maka dapat disimpulkan dari 60 perusahaan tersebut tingkat efisiensi dari usaha tersebut dinyatakan layak untuk diusahakan. Nah, seperti itulah cara penggunaan atau pengaplikasian daripada front tersebut. Demikian hasil pembahasan saya mengenai frontier dan cara pengaplikasiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan ya. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.